Oke, sekarang kita bertemu lagi. Kita akan mencoba untuk praktikum menggunakan modul pencacah, ini modul terakhir. Di sini untuk modul pencacah kita menggunakan lagi 7 segmen, ya, sesuai segmen dan IC 7447. Oke, di sini kita mencoba IC LS74 LS93. Di sini kita sudah tidak menggunakan saklar, hanya menggunakan sumber dari clock NE8 NE555. Oke, salah satunya kita percobaan pertama, sambungkan semuanya. Yang ini IC 749 dari IC program perkabelan dari IC 7493 ke IC 7447. Rangkaiannya sudah ada di dalam lembar kerja, harus titik mana ke titik kemananya. Oke, tinggal nanti diubah saudara di sini. Ini hanya NE55-nya untuk mengatur kecepatan dari pergerakan segmennya. Oke. Nah, sini sudah terlihat bahwa dia bergerak dari angka 0 sampai berapa 15 kombinasi, ya, 15 kombinasi angka. Oke, kalau sudah, dan ini untuk yang percobaan pertama. Nanti kita lanjutkan percobaan kedua. Oke, lanjut sekarang untuk yang percobaan kedua. Kita hanya melihat bahwa di sini IC 7493 mencacah dari 0 sampai 9 lalu kembali ke 0. Seperti itu ya. Di sini sebenarnya yang kita cuma tinggal menyambungkan saja dengan perkabelan dan melihat hasil dari segmen yang ada di layar. Nanti di lembar kerja B sudah tinggal masukkan sesuai dengan hasil yang di lembar kerja ya. Kita lanjut nanti. Sekarang itu ini adalah namanya pencacah 10. Nanti setelah ini kita masuk ke percobaan terakhir, yaitu pencacah 3, pencacah 6 ya. Oke, kita masuk ke percobaan terakhir dari modul pencacah, yaitu pencacah 6 yang merupakan praktikum terakhir ya dari untuk modul pencacah. Di sini kita sudah sambungkan sesuai dengan yang di perintah yang ada di lembar kerja. Terus cara penyambungannya juga ada. Saya tinggal masukkan, sudah tinggal sambungkan dengan menggunakan keyboard pelangi. Kalau di praktikum di lab, kalau sudah, nanti coba lihat di hasilnya seperti apa. Apakah mungkin dia dari 1 dia akan bergerak sampai ke 5 lalu kembali ke 0 untuk pencacah 6. Oke, seperti itu dia sudah menjadi pencacah 6. Sudah lihat hasilnya, hasilnya, dan lalu masukkan lalu kerjakan perintah di lembar kerja dalam percobaan untuk yang modul percobaan yang terakhir ini. Oke, terima kasih. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang modul pencacah, yaitu modul terakhir di praktikum elektronika dasar. Ini modul terakhirnya. Oke, kita lihat di sini modul pencacah ya di modul elektronika. Oke, secara teori modul pencacah ini atau IC counter ya terdiri dari 4 buah flip-flop JK yang terhubung secara seri, ya dimana untuk pengeluaran untuk setiap flip-flop menjadi masukan untuk clock masing-masing flip-flop JK selanjutnya. Oke, untuk yang ini inputan untuk JK-nya dikasih high, untuk yang JK flip-flop JK pertama dikasih clock. Oke. Nah, kita lihat timing diagramnya. Ini ada timing diagram. Ini ada clocknya. Ini dari sumber clocknya di sini. Oke, pada saat dia clocknya kondisinya dari high ke low, nah dari high ke low, pada saat kondisi pertama, kondisi A, B, C, D nya adalah 0 semua. Nah,
pada saat clock kedua, pada saat kondisi turun dari high ke low, nah ada perubahan nilai A menjadi nah, oke, turun, dan ini yang B menjadi naik dan yang C tetap. Sehingga kalau kita lihat nanti hasilnya, sekuen kedua di sini adalah A-nya menjadi 1, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0. Nah, di sini sekuennya berlanjut sampai ke 15 sekuen, ya, menjadi ke 00, dari menjadi FFF atau menjadi satu semua, lalu nanti kembali ke 0 lagi. Nah, seperti itu teori untuk pencacah 4 bitnya. Nah, lalu bagaimana kita lihat di simulasinya? Kita lihat simulasinya ada menggunakan, kita lihat di sini simulasinya. Ini saya buatkan simulasinya. Nah, nanti saudara bikin di rumah seperti simulasi yang terlihat di layar. Oke, kita ini ada flip-flop JK. Nah, bagaimana dari kita dapatkannya? Kita lihat dari komponen. Nah, komponen untuk logiknya ada di memori. Di sini sudah ada komponen flip-flop JK. Sudah tinggal masukkan ke worksheet ya. Worksheet di sini cuma gitu aja. Di sini sudah langsung dalam bentuk logic simbol. Oke. Nah, kalau sudah, nanti yang flip-flop J, inputan J dan K-nya dikasih fix volt 5 volt, lalu nanti setiap inputan JK untuk masing-masing flip-flop ini dihubungkan ke fix volt yang sebagai masukan, seperti yang sudah lihat di layar ya. Nah, kedua nanti pin set ya, pin set yang JK1 dan sampai ke 4 nanti dibuka juga ke fix volt 5 volt, yang lalu pin yang R untuk yang flip-flop JK1 sampai 4 juga dihubungkan dengan fix volt 5 volt. Nah, untuk yang inputan clock, saudara ambil komponen clocknya dari source, nanti clocknya dari source yang masukkan clock nanti dengan frekuensi yang 1 Hz. Lalu nanti saudara lihat inputannya dengan menggunakan probe, lalu tempelkan ke clock yang di sini ya, output keluaran dari clock. Nah, setelah itu nanti juga ambil probe-nya nanti dihubungkan ke masing-masing keluaran dari flip-flop JK-nya, flip-flop JK ya. Nah, sekarang di sini mungkin ada yang baru. Di sini saudara lihat di sini ada namanya plotter. Jadi kita bisa melihat tampilan dari nilai, tampilan dari grafik clock atau grafik clock yang keluaran dari masing-masing flip JK. Bagaimana cara untuk kita melihat atau membuat plotter ini? Saudara tinggal kasihkan probe di sini. Nanti saudara klik probe-nya, untuk klik kanan nanti ada pilihan plotter channel. Nah, saudara tinggal klik channel yang saudara inginkan. Misalnya ke channel 1 untuk flip-flop yang pertama, channel 2 untuk flip-flop keluaran flip-flop yang kedua, ketiga untuk flip-flop yang ketiga, keluaran flip-flop ketiga, ada sampai ke 4. Cuma di sini ada keterbatasan untuk simulasinya, kita hanya maksimum ada 4 buah plotter yang bisa digunakan. Makanya kita lihat di sini untuk clock kita tidak bisa menggunakan plotter karena keterbatasan tersebut. Kita hanya menggunakan probe-nya saja, tidak menggunakan plotter. Oke. Nah, sekarang kalau semuanya sudah terrangkai, terhubung, kita sudah akan simulasinya, jalankan simulasi. Oke. Yang 5 voltnya tetap kita jalankan, clocknya kita jalankan, juga inputan kita masukkan kasih 5 volt semua. Oke. Nah, kita sekarang konsentrasi lihat di hasil keluarannya. Ya, di sini ada perubahan, lihat ada perubahan atau tidak. Di sini ada perubahan, ya.
angka-angka di sini berubah atau tidak, kita lihat. Nah, di sini sudah di sini ada perubahan angka ya. Nah, jumlah sekuan di sini kita ada perubahan di sini, ada nanti jumlahnya 15 dari 0 sampai ke 000 sampai ke 555 atau ke 11. Kalau logic simbolnya 0 itu low, 5 volt ada H atau high ya. Coba lihat apakah dia sampai ke 00 dan ke atau ke 11 lalu nanti kembali ke 00. Ya, sudah lihat juga di sini sudah lihat bahwa plotter di sini itu menghasilkan tampilan grafik ya, tampilan grafik plotter ya. Sudah bisa lihat seperti ini akan lebih sangat berguna kalau kita berhubungan dengan digital ya, berhubungan dengan modul digital. Plotter ini sangat diperlukan untuk melihat apa clock atau tidak clocknya ya. Nah, di sini udah 000 semua. Apakah dia kembali ke 55? Ya, betul, dia sudah kembali ke 555. Ya, berarti di sini ada sekuennya seperti yang sudah lihat di sini ya. Oke. Seperti itulah teori yang dasar daripada pecah. Oke, setelah itu kita lihat ke lembar kerja praktikum. Oke, lembar kerja praktikum kita menggunakan IC 7493. Edisi counter 7493 ya. Di sini ada 4 buah lembar kerja yang harus saudara kerjakan ya. Ada 4 buah lembar kerja yang sudah kerjakan. Lembar kerja yang pertama itu merupakan kita ingin melihat sekuens dasar daripada IC 7493. Nah, di dalam IC 7493 yang sudah lihat di sini, dia langsung bisa kita melihat bahwa dia akan mengcounter dari 0 sampai ke 15 dengan kondisi KD keluarannya adalah low sampai HHH atau high. Nah, yang penting di sini coba lihat saudara, ini ada pin R01 dan R02. R01 dan R02 ini adalah merupakan pin reset. Jadi kondisinya ketika R01 dan R02 high semua, maka kondisi QD, QB-nya akan kembali ke low atau kembali ke 0. Apabila R01-nya kita kasih low, R02 kasih low, maka dia akan terus mengcounter, tidak ada resetnya. Jadi nanti kalau kita ingin counter tersebut berjalan dari angka 0 sampai 9 atau mencecah 10, maka yang pas angka ke 10-nya di high 10-nya di KD-nya sudah sambungkan ke R01 dan ke QB ya, saudara QB yang sini sudah sambungkan ke R02, maka dia akan kembali ke 0. Oke, setelah itu nanti ada pecacah 10 seperti yang barusan teori dasarnya. Oke, setelah itu nanti ada pecacah ketiga ya, percobaan ketiga yaitu pecacah 6. Pecacah 6 berarti saudara tinggal resetkan saja, hubungkan antara keluaran Q C ke R01 dan QB ke R02, maka dia akan kembali dari 0 cacah 6. Oke, sekarang kita lihat ke simulasinya. Sekali lagi maaf. Oke, nah di sini maaf untuk yang percobaan keempat ya, percobaan keempat ini sebenarnya menggunakan hardware-nya ada hardware modul pencacah menggunakan sensor, akan tetapi karena hardware tersebut tidak bisa disimulasikan dengan menggunakan Simulate, maka percobaan keempat ini diubah menjadi modul pencacah 3. Bagaimana hasil dari pencacah 3 ya. Saudara bikin pencacah 3 lalu lihat di Simulate-nya. Oke, kita lihat sekarang ke Simulate yang 7493 sebagai basic dasarnya.
Oke. Oke. Nih. Oke, 7. Oke. Si 7493 sebenarnya dasarnya hampir sama dengan yang modul pemecah sandi yang awal, yaitu dia menggunakan sistem counter 7493. Oke, 7493 di sini sudah lihat, sudah ambil sebenarnya dari kelompok IC 74 untuk menampilkannya ke workset atau mengambilnya. Saudara di sini ada 7493, saudara drag saja ke worksheet, dan bentuknya masih dalam bentuk rangkaian. Nanti saudara ubah dalam bentuk logic dengan lihat propertiesnya, logiknya saudara true kan. Oke. Selain itu nanti dibutuhkan CD 4511, itu untuk BCD itu segmen converter atau decodernya terambil dari kelompok IC CD-nya di sini ya. 4511. Lalu nanti ada segmen, terus nanti ada plotter yang dihubungkan ke masing-masing keluaran untuk key A, untuk key B, untuk key C, dan untuk key D-nya. Oke. Dan nanti di sini CP0-nya saudara masukkan ke clock dengan frekuensi 1 Hz, dan CP1 dihubungkan dengan ke key A-nya supaya counter ini berjalan secara normal. Oke. Nah, yang paling penting sudah lihat dari tadi di sini MR1, MR2-nya segera saudara kasih ground. Karena secara teori yang tadi di lembar kerja, apabila R01 dan R02 dikasih low, dia akan terus menghitung. Oke, kita kalau sudah semua rangkaian yang sudah terpasang, sudah simulasikan. Ini LTBN-nya kasih 5 volt, ini itu ground semua. Nah, oke, coba lihat. Nah, ya, DCBA-nya berubah-ubah angkanya, nanti saudara masukkan ke dalam bar kerja dan lihat di BCD sifat frekuensinya. Ya. Oke, masukkan seperti itu. Sudah lihat. Nah, lihat hasilnya sampai angka berapa. Dia akan mengcounter dari 0 sampai ke terakhir. Ya. Nah, ini seperti itu. Ya. Lalu masukkan ke dalam lembar kerja. Lembar kerja yang pertama, masukkan nilai key D, key C, key B, key A-nya, lalu lihat 7 ruas, perangkat 7 ruasan yang tadi di simulasi. Oke, ini adalah 7493-nya, teori dasarnya atau rangkaian dasarnya. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu pencacah 10. Oke, untuk pencacah 10 prinsipnya sama seperti yang barusan, itu yang basic dasarnya. Cuman yang berubah adalah R0 dan R1-nya groundnya hilang, nanti R0 dan R1-nya dihubungkan dengan pin dengan keluaran dari key B dan key D. Ya. Nanti basicnya dasarnya sama, nanti cuman keluaran dari MR-nya atau resetnya dihubungkan ke kaki keluaran key B dan keluaran key D. Nanti kalau sudah buat rangkaiannya, saya cuma mengganti, saudara nanti simulasikan. Ya, simulasikan, ini dijalankan. Lihat apa yang terjadi. Dia akan mencacah dari 0 sampai ke berapa, sampai 9. Harusnya dia, kalau dia mencacah dari 0 sampai 9, nanti balik lagi ke 0. Oke, terlihat ini angka 9 dan akhirnya dia kembali ke angka 0 karena dia sudah di reset. Nanti ya di lembar kerja,
Nanti sudah lembar kerja yang kedua, nanti sama seperti yang pertama, masukkan ke nilai KID KIC ke KA-nya, lalu tulis peraga 7 luasnya di sini. Yang ketiga, sekarang lihat di lembar kerja ketiga, itu adalah pencacah 6. Ya, pencacah 6, kita buka pencacah 6. Oke, untuk pencacahan 6, resetnya aja yang diubah. Nanti dihubungkan ke kaki, berapa kaki, ki A dan kaki ki B dan kaki ki C. Nanti resetnya diubah dari kaki ki B dan kaki ki C. Ya, C. Soal ininya kita haruskan, kalau sudah dibuat rangkaiannya, kita simulasikan lagi bagaimana hasilnya. Jadi kita nyalakan waveformnya. Nah, dia akan mengkotor. Oke, dari angka 5 apakah dia kembali ke 6? Oh tidak, dia dari rangkaian ini akan mencacah dari nilai 0 sampai ke 5 lalu kembali ke 0. Seperti itu. Di lembar kerja nanti saudara tulisan di sini KID KIC-nya sampai KID KIB-nya, lalu dilihat peraga 7 luasnya seperti itu. Nah, yang terakhir bikin lembar kerja seperti yang lembar kerja yang percobaan ketiga. Nah, cuman saudara bikin pencacah yang ketiga, pencacah 3. Nah, oke. Nah, di sini saya udah buatkan untuk pencacah 3. Oke. Pencacah 3 sudah ada. Nah, tugas saudara adalah hubungkan reset ini ke kaki apa aja supaya nanti hasil akhirnya dia akan mencacah dari 0 sampai ke 2 lalu balik lagi ke 0. Nanti saudara hubungkan harus kaki ke kaki keluaran yang mana, nanti buat di simulate-nya, lalu nanti lihat di lembar kerja, masukkan ke lembar kerja yang keempat. Di sini ya KID KIC-nya, kombinasi KID KIC KIB-nya, KA-nya, lalu di sini ada peraga 7 luasnya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.